boleh dikatakan ya dan boleh juga dikatakan tidak. Dan semoga konflik ini cepat berakhir. Salam sejahtera, salam damai, dan salam persaudaraan guys. Welcome back to Friending Channel. Apa kabar kalian semuanya yang berada di seluruh dunia? Aku doakan kalian semuanya sehat selalu, murah rezeki, dan dipanjangkan umur. Oke guys, di video kali ini aku mau bikin satu lagi reaction guys. Reaction kita kali ini berjudul "Diduga ada tentara bayaran di balik penyerangan ke TNI di Nduga, Papua." Video ini datangnya dari Indo Magazine. Oke guys, sebelum kita meneruskan reaction kita kali ini, di akhir video nanti aku akan memberi sedikit ulasan dan pendapat berkenaan video yang aku react hari ini. Dan jangan lupa untuk memberi dukungan kalian dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Oke guys, tanpa membuang waktu, ayo kita tonton video ini bersama-sama. Dan ayo kita mulakan reaction kita dengan hitungan 1, 2, 3. Berarti ada kemungkinan yang bertempur itu bukan pasukan Papua sendiri atau orang Papua asli, tapi tentara bayaran. Tentara bayaran guys. Hey, hola Indomax, Indo Magazines. Oke, berita yang cukup sedih kali ini datang dari Papua bos. Sangat menyedihkan, ternyata ada 4 pasukan kita gugur di Papua, di mana sebenarnya misi mereka pada saat itu adalah untuk menyelamatkan pilot pesawat Susi Air, yaitu Mr. Philip Mark Martins di distrik Mugi, Nduga, Papua Pegunungan. Dan mereka pun berasal dari Satgas Yonif Raider 321 Galuh Taruna Kostrat TNI Angkatan Darat, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya bos. Nah, di lain sisi ternyata disebutkan bahwa ada kemungkinan yang menyerang TNI ini bukanlah orang Papua atau KKB asli bos, melainkan tentara bayaran. Hal ini pun diungkapkan oleh seorang analis pertahanan yaitu Ibu Koni Rahakundini Bakri yang menduga bahwa serangan terhadap TNI oleh KKB ini bukanlah dilakukan oleh pasukan dari Papua, melainkan dilakukan oleh tentara-tentara bayaran. Nah, maksudnya gimana nih bos? Oke, admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Ibu Koni pun sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah dianggap tak punya grand design lewat tangan TNI untuk memberantas KKB dari Papua Indonesia. Padahal dengan kondisi seperti sekarang ini, sudah seharusnya digelar operasi militer untuk membasmi mereka bos. Padahal ujar beliau, aktor-aktor maupun negara lain yang terlibat dalam KKB ini sudah diketahui. Beliau pun bertanya-tanya mengapa hal-hal seperti ini jadi kebiasaan. Laporan-laporan yang sifatnya internal kemudian bisa bocor. Dan kesalahan-kesalahan seperti ini pun katanya menampar kita bos. Apalagi prajurit-prajurit yang diserang merupakan pasukan terbaik atau elit TNI. Dan dalam tim itu ada yang berasal dari Kopassus, dimana seperti yang kita ketahui 1 orang Kopassus ini sebanding dengan 20 orang bos. Dan mereka ada yang berasal dari Kopassus dan Yon Rider, ujar Ibu Koni. Jika publik banyak yang bertanya mengapa TNI seolah bisa kedodoran, beliau pun katakan bahwa ia langsung melemparkan pertanyaan itu kepada Kasat hingga Danjen Kopassus. Kalau mereka bisa kedodoran, pertanyaan saya nomor 1 kepada Kasat dan Danjen Kopassus, kenapa mereka bisa begitu? Dan seberapa besar sebenarnya kekuatan gerombolan KKB ini? Jadi menurutnya jika 1 Kopassus sebanding dengan 20 orang, maka dengan jumlah personel 36 prajurit yang diserang, harusnya bisa mengatasi 720 orang separatis. Lalu apakah sebesar itu kekuatan mereka? Dan seberapa terlatihkah mereka? Nah, itu jadi pertanyaan bos. Admin pun juga bingung, apakah sebenarnya kini taktik KKB Papua memang sudah semakin canggih? Ataukah memang ada aktor atau pemain lain yang berperan di situ? Pasalnya ya nggak mungkin bos. Kita meragukan kekuatan Kopassus yang memang sudah terbukti di medan laga. Kemudian, pertanyaan Ibu Koni selanjutnya adalah tentang keberadaan KKB yang dianggap bukan lagi pasukan pemberontak, akan tetapi justru lebih mirip teroris. Dan jika benar demikian, maka TNI pun diminta tak usah ragu-ragu lagi untuk memberantas KKB di sana lewat operasi militer. Kita nggak usah lah pakai istilah macam-macam katanya. Tegaskan ini adalah kelompok separatis
Dan untuk menangani separatis itu harus menjadi operasi militer. Tidak bisa tidak sebenarnya, ujar beliau. Dan di sini beliau pun menyimpulkan berarti ada kemungkinan yang bertempur itu bukannya pasukan Papua sendiri atau orang Papua asli, bukan, tetapi tentara bayaran. Itulah yang harus kita waspadai, ujar beliau. Nah, jadi bagaimana menurut kalian, bos? Apakah di sini sebenarnya KKB memang sudah benar-benar memiliki taktik yang lebih canggih, taktik baru? Mereka mampu menguasai medan pertempuran dan memprediksi alur pergerakan TNI kita. Bahkan mereka juga memiliki data-data intelijen. Ataukah ada pemain lain di sini, dalam tanda kutip, tentara bayaran yang membantu mereka atau bahkan mengkomandoi mereka? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar, bos. Akhir kata, admin ucapkan tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Bayangkan Indonesia satu maju, Kopassus salam bersama Indonex, dengan Indo 20 Magazines. anggota ataupun 20 musuh. Oke guys, itulah tadi video kita yang berjudul diduga ada tentara bayaran di balik penyerangan ke TNI di Enduga, Papua yang datangnya dari Indo Magazine. Oke guys, menurut aku, pendapat aku lah, aku nak ulas panjang-panjang pun, itu saja maklumat yang boleh kita dapati ataupun aku kongsikan, di mana kemungkinan ada pemain lain di sebalik konflik di Papua antara TNI Polri dengan geng-geng KKBU. Boleh dikatakan ya dan boleh juga dikatakan tidak. Sebaliknya siapa yang terlibat dan memerhati, dioranglah yang lebih mengetahui. Dan aku doakan semoga konflik ini cepat berakhir dengan aman lah, tanpa ada pertumpahan darah lagi. Sebab kalau peperangan ini memang agak merugikan sebenarnya, memang merugikan. Jadi jika boleh membuat rundingan atau perdamaian, itulah jalan yang paling bagus. Jadi itu adalah pendapat aku lah. Aku ingin menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga yang telah terkorban di Papua tuh. Jadi moga keluarganya bersabar dan menerima apa yang terjadi. Oke guys, sekian saja dulu video kita pada kali ini. Kita jumpa next video. Teruskan perjuangan, teruskan mengeratkan tali persaudaraan antara kita. Akhir kata, salam sayang buat warga Malaysia, Indonesia dan seluruh dunia. Salam damai, lancar dari gas.